Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah weton versi Saptawara dan Pancawara, yang dimana dengan mengetahui weton seseorang atau tanggal lahir, hari lahir seseorang, bisa diketahui karakternya, kecocokan perjodohannya, jenis pekerjaan yang cocok, dan lain sebagainya. Oke, tapi jangan terlalu percaya, jangan terlalu menjadi hal yang mutlak dengan mengetahui weton ini, karena ini hanya hitung-hitungan orang zaman dulu saja dan hanya terdapat pada kalender Jawa kuno ya. Jadi ini hanya sebagai penyemangat saja bagi kita untuk memilih jodoh supaya menemukan orang yang cocok dengan kita. Salah satunya adalah dengan weton kita dapat mengetahui karakter seseorang, yang dimana jika seseorang itu lahir hari Minggu, yakni berkarakterkan awan, jumlah neptunya 5 dan artinya disukai banyak orang dan suka menolong. Yakni yang lahir hari Minggu biasanya karakternya disukai banyak orang dan suka menolong. Yang kedua, jika lahir hari Senin, maka karakternya adalah bunga, jumlah neptunya 4, artinya disukai banyak orang. Ya, sesuai dengan bunga, biasanya bunga itu disukai oleh banyak orang. Yang ketiga adalah api, Selasa ya, yang hari Selasa karakternya api, jumlah neptunya 3, artinya jiwa sosialnya tinggi dan suka menolong. Yang keempat, yang lahir hari Rabu, berkarakterkan daun, jumlah neptunya 7, artinya orangnya itu biasanya yang lahir hari Rabu adalah pendiam dan tenang. Yang kelima, Kamis, karakternya angin, jumlah neptunya 8, artinya kuat, tidak mudah menyerah. Ya, yang Jumat, air, 6, egois, keras kepala, mudah dipengaruhi. Ya, Sabtu, yang lahir hari Sabtu, berkarakterkan bumi, jumlah neptunya 9, paling besar ya. Dan artinya adalah berwibawa, tegar, penyabar. Jadi, Neptu ini, angka-angka Neptu ini sangat penting untuk diketahui karena nantinya akan ada perhitungan untuk mengetahui kecocokan jodoh seseorang dari jumlah Neptu ini berdasarkan hari lahir seseorang, disesuaikan dengan hari lahirnya. Yang kedua, sudah mengetahui hari lahir seseorang, maka bisa diketahui kecocokan jodoh berdasarkan hari ya. Yang pertama, yang lahir hari Senin itu cocoknya berjodoh dengan yang hari Kamis dan Jumat. Selasa dengan Jumat dan Sabtu, Rabu dengan Sabtu, Kamis dengan Jumat dan Senin, Jumat dan Senin dan Kamis atau Kamis. Yang Sabtu ini yang berkarakterkan bumi ini sangat cocok untuk segala elemen ya, baik untuk api, untuk air, untuk angin, untuk awan, untuk air ya, sangat cocok untuk semua karena semua elemen tersebut memerlukan tanah ya. Jadi tanah juga akan memberikan dorongan atau memberikan timbal balik yang sepadan bagi elemen-elemen yang lain. Untuk hari Minggu itu cocoknya dengan hari Sabtu ya. Minggu itu karakternya awan, Sabtu itu karakternya bumi. Maka untuk menyeimbangi sifat si awan itu adalah tanah ya, bumi. Kemudian setelah mengetahui hari, maka kita juga harus mengetahui pasaran ya. Pasaran itu dalam kalender Jawa ada 5. Yang pertama Pahing, Pon, Wage, Kliwon, Legi. Jumlah neptunya di sini disesuaikan. Elemennya Pahing itu api, Pon itu logam atau cahaya, Wage itu air, Kliwon tanah, Legi itu udara atau kayu. Artinya yang Pahing itu tidak tegaan dan suka memberi. Pon sama, Wage pemikir, berani, pemberontak. Yang Kliwon Legi sama ya, ke bawah. Nah, setelah mengetahui hari lahir atau weton dan jumlah neptunya dan neptu pasarannya, maka bisa diketahui karakter seseorang itu secara keseluruhan ya, yaitu dengan cara menambahkan neptu weton sama neptu pasaran. Contoh, Budi lahir hari Senin tanggal 20 Desember 2010. Nah, ini kan masih kalender Masehi. Maka diubah dulu menjadi kalender Jawa. Menjadi contohnya adalah Selasa Legi. Cara perhitungannya adalah tinggal tambahkan hari Selasa ditambah Legi. Selasa jumlah neptunya adalah 3 dan Legi jumlah neptunya adalah 5. Jadi penjumlahannya hasilnya adalah 8. Nah, hasil 8 ini belum selesai teman-teman.
nanti hasil ini bisa menentukan karakter seseorang, ada arti tersendiri. Nah, ini adalah arti dari hasil penjumlahan yang tadi ya. Yang pertama, jika hasilnya 7, karakternya suka bepergian jauh, pemalas, sulit berkomunikasi dengan baik. Jika artinya 8, suka memendam ya. Jika hasilnya 9, mudah terpengaruh, tidak punya pendirian. Jika hasilnya 10, suka menasihati tapi tidak suka dinasihati. Jika karakternya 11, pelin-pelan, tidak punya jiwa pemimpin. Jika hasilnya 12, suka mengalah, suka selalu menebar kebaikan, kedamaian ya. Jika hasilnya 13, punya pesona luar biasa ya, ganteng, cantik ya. Tidak bisa jadi pemimpin. Tapi yang keempat, jika 14, menjadi penerang, tempat mencari solusi ya. Jika hasilnya 15, pendendam dan pemarah. Jika hasilnya 16, mudah diatur, suka mengayomi, cocok jadi pemimpin. Jadi sifatnya penyayang ya. Jika hasilnya 17, bisa mengatur suasana hati, pendiam, mudah diatur. Kemudian jika hasilnya 18, mudah mendominasi kekuasaan, tapi permintaannya harus selalu dipenuhi ya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan hasil perhitungan yang tadi telah dihitung di awal ya. Kemudian jika teman-teman ingin mencari jodoh ya, untuk mencari kecocokan, cocok atau tidaknya, maka bisa diketahui dengan menghitung wetonnya ya. Waktu naftu weton laki-laki dan naftu weton perempuan. Jadi cari tahu dulu naftu weton pasangan kalian. Rumusnya adalah naftu weton laki-laki ditambah naftu weton perempuan. Cara perhitungannya, contoh, Budi lahir hari Selasa Pahing, Siti lahir hari Kamis Wage. Apakah mereka cocok? Bisa dihitung, bisa diketahui dengan perhitungan dengan rumus di atas ini. Kita turunkan. Yang pertama, naftu si Budi ya. Naftu weton laki-laki yakni si Budi ditambah naftu weton perempuan yakni si Siti. Si Budi lahirnya Selasa Pahing, jadi Selasa ditambah Pahing ditambah si Siti, Kamis ditambah Wage. Selasa turunkan, naftunya 3, Pahing 9 naftunya, ditambah Kamis itu naftunya 8, Wage naftunya 4. Jadi 3 tambah 9 12, 8 tambah 4 12. 12 tambah 12 hasilnya 24. Nah, hasil 24 ini belum final teman-teman, tapi nanti juga ada arti-arti dari hasil penjumlahan ini ya. Nah, ini adalah arti jumlah naftu weton dan pasaran untuk jodoh. Ya, setelah tadi melakukan perhitungan dan mengetahui hasilnya, maka disesuaikan dengan hasil ini ya. Yang pertama, pegat ya. Jika hasilnya 1, 9, 10, 18, 19, 27, 28, 36. Pegat itu artinya cerai ya. Jadi tidak akan cocok, tidak akan berjodoh. Yang kedua, jika hasilnya 2, 11, 20, 29, itu artinya jodoh. Dan keluarganya juga akan dihargai, disegani, dan keluarga yang harmonis. Kemudian jika hasilnya 3, 12, 21, dan 30, maka ini berjodoh. Ya, artinya saling menerima kekurangan dan kelebihan. Jika hasilnya 4, 13, 22, dan 31, jodoh, tapi akan sulit di awal. Ya. Tapi tenang saja teman-teman, akan sukses nanti setelah punya anak dan bahagia. Terus, jika hasilnya 5, 14, 23, dan 32, maka keluarganya akan bahagia. Hidupnya tidak akan kekurangan, selalu berkecukupan. Jika hasilnya 6, 15, 24, 33, maka akan sering bertengkar tapi tidak sampai cerai. Jika hasilnya 7, 16, 25, 34, maka sama akan sering bertengkar, tapi di sini akan ada perselingkuhan dan akan menyebabkan perceraian. Yang terakhir, 8, 17, 26, 35. Jika hasilnya angka ini, maka keluarganya akan menjadi keluarga yang rukun. Nah, jadi teman-teman, itu adalah perhitungan-perhitungan tentang weton atau hari lahir. Dari weton hari lahir itu bisa diketahui karakter seseorang, kecocokan jodoh seseorang, ya, dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi jangan menjadi patokan utama ya, jangan jadi sebagian dari keimanan kita, tapi ini hanya perhitungan saja sebagai syariat untuk mengetahui kecocokan karakter jodoh dan lain sebagainya ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.